Halo teman-teman semuanya, nama saya Lauf. Jangan lupa tata mama ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel YD China. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, video hari ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk melalui pesan-pesan pribadi saya, melalui komenan-komenan di video atau media sosial lainnya yang tidak bisa saya jawab satu persatu di dalam vlog aktivitas keseharian saya. Jadi saya mencoba membuat satu video, satu sesi untuk menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kali ini saya menjawabnya sendirian ya teman-teman, karena suami lagi sibuk-sibuknya sekali dan waktunya dianya ini sudah saya tunggu 2 atau 3 hari, ternyata nggak pas, nggak bisa, jadi saya memutuskan untuk mencoba menjawabnya sendirian. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini ya, yang berat sekali ya menurut saya akan memperkenalkan diri dulu secara singkat. Jadi nama saya Y, saya asli orang Indonesia yang menikah dengan warga negara Tiongkok dan tinggal di Tiongkok hampir 10 tahun. Karena sampai saat ini masih banyak teman-teman yang mengira bahwa saya itu adalah orang Tiongkok yang fasih berbahasa Indonesia. Jadi bukan ya teman-teman, saya asli orang Indonesia. Mungkin perawakannya mirip dengan orang Tiongkok karena saya keturunan. Jadi biasanya mungkin ada bahasanya disebutnya Cindo gitu. Nah, langsung aja ya teman-teman ke pertanyaan yang pertama. C, asli mana di Indonesianya? Saya asli Jakarta. Lalu pertanyaan berikutnya, ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman dari kapan-kapan tahun. Bagaimana cara mendapatkan green card China? Susah apa tidak? Syaratnya apa saja? Apakah sudah menjadi warga negara China? Jadi saya akan mencoba menjawab secara garis besarnya saja ya teman-teman supaya tidak panjang. Green card yang dimaksud di sini adalah permanent residence. Jadi pemerintah Tiongkok tidak mengeluarkan green card. Kata green card ini digunakan oleh orang asing supaya lebih mempermudah penyebutannya saja. Jadi dari kata permanent resident itu berarti adalah izin tinggal permanen atau izin tinggal dengan jangka waktu panjang. Jadi itu tidak mengubah kewarganegaraan asal. Contohnya seperti saya sudah memiliki green card, jadi saya sudah memiliki izin tinggal jangka panjang, tapi warga negara saya tetap warga negara Indonesia. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Dan bagaimana cara mendapatkan green card, susah apa tidak? Menurut pengalaman saya yang dulu-dulu tidak terlalu susah karena termasuk mulus ya saya mendapatkan green card saat itu. Caranya adalah teman-teman harus menanyakan ke imigrasi setempat bagaimana syarat untuk mengajukan green card, karena beda wilayah bisa jadi beda juga syarat-syaratnya. Kalau pengalaman saya dahulu, syaratnya adalah minimal sudah menikah 5 tahun dengan warga negara Tiongkok. Karena green card yang saya dapat ini yang seperti teman-teman tahu adalah melalui pernikahan beda negara. Green card bisa didapat juga melalui pekerja bidang-bidang profesional atau lainnya ya. Lalu syarat selanjutnya adalah tinggal minimal 9 bulan dalam 1 tahun selama 5 tahun berturut-turut di wilayah Tiongkok. Jadi maksudnya ini selama 5 tahun itu kita harus memaintenance setiap tahun itu tinggal di wilayah Tiongkok minimal 9 bulan. Jadi kalau misalkan kita mau pulang kampung ke Indonesia atau mau pergi ke luar negeri itu boleh, asal totalnya akumulasinya dalam setahun tidak lebih dari 3 bulan, karena kita harus tinggal di dalam wilayah Tiongkok itu minimal adalah 9 bulan dalam 1 tahun, dan itu harus dilakukan
5 tahun berturut-turut. Kalau misalkan di tahun kedua atau tahun ketiga itu gagal, berarti kita harus mulai lagi dari awal. Yang kemarin-kemarin tahunnya tuh, tahun-tahun kemarin tidak dihitung. Lalu syarat selanjutnya adalah SKCK dari Kepolisian Indonesia atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Biasanya kita kenal dengan Surat Catatan Kelakuan Baik. Nah, ini dikeluarkan oleh kepolisian yang ada di Indonesia. Kita harus pulang ke Indonesia untuk mengurusnya atau diwakilkan oleh keluarga yang ada di Indonesia untuk membuat surat SKCK ini. Lalu setelah membuat SKCK ini harus diterjemahin, terus ada legalisir atau apostil, pokoknya sampai surat ini legal atau resmi digunakan di wilayah Tiongkok. Lalu ada lagi SKCK dari Kepolisian Tiongkok. Jadi dulu saya membuatnya di kepolisian setempat di mana saya tinggal. Kepemilikan surat rumah atas nama berdua suami istri atau atas nama suami saja sudah cukup. Deposito dalam bentuk RMB berapa ratus ribu. Ini berbeda-beda ya teman-teman, nominalnya tergantung imigrasinya yang meminta. Lalu ada lagi medical check up, dan ini syarat-syarat umum lainnya seperti KTP suami, kakak, akte nikah, paspor kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. KW sudah berapa lama tinggal di China dan tinggal di mana? Saya sudah hampir 10 tahun tinggal di Tiongkok, tepatnya di kota Yinchuan, daerah otonomi Muslim Hui Ningxia. Namun sudah hampir 4 tahun terakhir ini kami tinggal di kota Huhehote, daerah otonomi Mongolia Dalam. Oh iya teman-teman, ini banyak juga ini yang nanya ini. Jadi daerah otonomi Mongolia Dalam ini masih termasuk dalam wilayah Tiongkok. Jadi masih negara Tiongkok juga, berbeda dengan negara Mongolia ya. Jadi daerah otonomi ini setingkat dengan provinsi di Tiongkok. Jadi letaknya ini nih di utara atau di bagian atas wilayah Tiongkok. Apakah suami orang Mongolia? Bukan Kak, suami bukan etnis Mongolia, jadi suami masih etnis Han dan bukan orang asli yang dari daerah otonomi Mongolia Dalam. Suami berasal dari provinsi lain, cuman tinggalnya saja sekarang kami sementara 4 tahun terakhir ini di daerah Mongolia Dalam. Anak pernah pulang ke Indonesia tidak? Pernah. An pernah pulang ke Indonesia 2 kali. Lalu anak sudah bisa bahasa Indonesia belum, Ce? Secara kan An anaknya ceriwis gitu. Salam ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salam balik Kak yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi An ini teman-teman baru bisa berbahasa Indonesia sedikit ya. Jadi ini mungkin saya agak curhat sedikit. Jadi An ini sebenarnya punya masalah berkomunikasi. Kemampuan bahasa Mandarinnya dia ini belum semampu dengan teman-temannya atau selevel dengan teman-temannya. Maka dari itu mengapa akhir-akhir ini saya sering menemani An di sekolah untuk beradaptasi, karena An ini ada masalah komunikasi sedikit dengan guru dan teman-temannya. Jadi mohon dimaklumin ya teman-teman ya pengertiannya. Jadi mungkin An ini tidak baik di bidang komunikasi atau bahasa, namun dia bisa baik di bidang yang lainnya. Karena setiap anak ini berbeda-beda ya, sangat unik. Perkembangannya juga tidak bisa disamaratakan dengan anak-anak yang lain. Apa resolusi tahun 2026 bersama keluarga? Terus apakah tidak ada rencana untuk stay di Indonesia ke depannya? Semoga sehat selalu ya, salam dengan An. Suka banget lihat dia lahap makannya. Oke, terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Jadi resolusi tahun 2026 bersama keluarga adalah yang pasti suami dapat lulus tepat waktu tahun ini. Jadi kami sekeluarga bisa pulang ke rumah kami sendiri
lalu memiliki banyak waktu atau bersantai bersama keluarga. Karena selama 4 tahun ini suami kuliah ini sangat sibuk sekali waktunya. Jadi tuh kami tuh jarang sekali berkumpul bersama atau bersantai bersama keluarga 3 orang nih. Kebanyakan cuma saya dengan Aan saja gitu. Lalu rencana untuk stay di Indonesia dalam jangka waktu pendek ini belum ada ya teman-teman ya, karena suami masih terikat dengan pekerjaannya dia di sini. Jadi setelah lulus kuliah di sini, dia balik lagi ke kantornya dia mengajar, dan ini masih terikat pekerjaan. Jadi tidak bisa seenaknya memutuskan sepihak tidak bekerja lagi gitu. Saya penasaran Kak Wai suaminya ngajar dan masih kuliah lanjutan ya? Iya Kak, suami lanjut kuliah S3. Namun selama kuliah S3 4 tahun ini, suami itu diberi hak cuti bekerja oleh kampus dia bekerja ini untuk fokus belajar, untuk fokus kuliah. Jadi selama 4 tahun ini dia tidak mengajar ya. Nanti kalau misalkan sudah lulus, pulang ke Yinchuan dan balik ke tempat kerjaannya, dia akan lanjut mengajar lagi. Kapan upload rumah mertua yang di kampung? Jadi teman-teman, sebenarnya rumah mertua saya yang di kampung ini sudah dikosongkan selama kurang lebih 26 tahun. Jadi tuh mama dan papa mertua ini sebenarnya sudah pindah ke kota lain untuk membuka usaha atau toko gitu. Yang di kampung itu adalah kuku atau tante dari pihak papa mertua yang masih tinggal di kampung, yang biasa saya pulang untuk menginap. Ci, suka kangen gak sih ngobrol sama orang Indonesia? Kayaknya di daerah Ciwai nggak ada perkumpulan orang Indonesia. Kangen banget Kak ngobrol pakai bahasa Indonesia, karena kalau misalkan ngobrol pakai bahasa Indonesia tuh rasanya seperti plong gitu ya, mulut ini kayaknya nggak ada rem gitu. Jadi kalau ketemu orang Indonesia di Tiongkok nih, walaupun baru ketemu nih, itu rasanya tuh sepertinya tuh dekat sekali, seperti saudara gitu. Dan kalau misalkan di daerah Mongolia Dalam, orang Indonesianya ya jarang, tapi masih ada beberapa. Dan saya masih ada bertemu gitu sekali 2 kali. Terus kalau misalkan di Yinchuan ini banyak orang Indonesia, yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di daerah Yinchuan. Why asli Indonesianya dari daerah mana? Orang Hakka ya? Terus pinter masak belajar dari mana? Beda usia sama suami berapa tahun? Maaf, kepo. Nggak apa-apa Kak. Jadi saya aslinya dari Jakarta, orang Hakka, karena mama dan papa itu orang Hakka dari Kalimantan Barat. Namun saya sudah lahir dan besarnya di Jakarta. Terus belajar masaknya ini otodidak. Jadi itu saya waktu kecil, waktu kelas 6 SD atau SMP itu sudah ditinggal oleh kedua orang tua saya untuk merantau bekerja. Jadi itu dari sana saya belajar memasak kan ya, karena kalau misalkan jajan atau beli makanan di luar itu lama-lama bosen, karena kan bukannya hanya sebulan 2 bulan ditinggalkan ya. Jadi itu ditinggalkan tuh beberapa tahun baru pulang. Jadi tuh dari situ belajar masak, cari-cari resep masakan dari majalah yang digunting, terus dilem di dalam buku, atau enggak beli buku-buku masakan ya, resep-resep masakan ya, karena kan zaman dulu belum ada smartphone. Terus kalau misalkan mama lagi pulang ke rumah, mama lagi masak, saya senang liatin cara dia memasak. Beda sama suami, saya 4 tahun, saya lebih besar 4 tahun dibanding dengan suami. Kawai, apakah mau punya anak lagi? Nah, ini nih banyak banget yang menanyakan, ini tuh pertanyaan yang paling sering saya dapatkan. Jadi ini nih sebenarnya dilemanya saya dan suami. Sebenarnya mau punya anak lagi, tapi kalau misalkan mengingat flashback membesarkan anak dari nol lagi, itu kami seperti punya keraguan
untuk menambah anak gitu. Karena kan seperti yang teman-teman tahu, saya dan suami itu tinggal di kota di mana jauh dari saudara-saudara suami, mertua, saudara saya juga jauh kan ya. Jadi ini kami benar-benar membesarkan anak sendirian gitu loh, saya dan suami, terutama saya yang lebih banyak kan yang membawa anak ya. Lalu kalau misalkan untuk ART atau neni di sini teman-teman juga tahu ya, gajinya sangat tinggi ya. Jadi jarang sekali ada yang memakai ART atau neni di sini. Jadi ini dari pengalaman dulu waktu zaman COVID, saat saya masih harus perpanjang izin tinggal di sini setiap tahun sebelum dapat green card, itu kan saya harus medical check up. Jadi medical check up di rumah sakit itu sambil menggendong An yang masih bayi, dipakaikan masker. Itu kemana-mana tetap harus dibawa. Misalkan saya lagi sakit, untuk berobat ke rumah sakit pun saya tetap harus menggendong An, nggak bisa dititipkan di mana-mana. Jadi kadang tuh kami punya keraguan, tapi sekarang sedapatnya saja yang dikasih oleh Tuhan, mau dikasih lagi juga boleh. Kalau misalkan cukup satu, ya sudah, bersyukur saja. Nggak dekat ya dengan mertuanya. Ini pertanyaannya lumayan berat nih. Menikah di China atau di Indonesia? Urus dokumennya bagaimana? Di sekolah diajarkan agama juga gak?